Mohon untuk on cam ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hari ini nanti kita akan belajar sedikit tentang replikasi DNA dan sintesis protein ya. Untuk materi atau PPT-nya sudah saya share di PJMK ya, nanti bisa di share ke teman-temannya. Oke, kita mulai untuk ini nanti
ini merupakan pertemuan terakhir Bu Yuni ya untuk teorinya. Nanti minggu depan akan kita lakukan penilaian. Penilaian ini nanti Bu Yuni akan memberikan sendiri untuk apa istilahnya UTS atau pengambilan nilai ya untuk materi yang sudah Bu Yuni sampaikan selama 4 kali pertemuan yang lalu ya. Nih, jadi ini nanti minggu depan untuk platformnya nanti akan Bu Yuni share ya, akan Bu Yuni informasikan melalui PJMK. Oke, kita mulai. Yang pertama kita akan belajar tentang ini ya, pendahuluan tentang replikasi DNA ya. Jadi replikasi DNA itu merupakan replikasi DNA dan sintesis protein itu merupakan dua hal yang dilakukan sebelum pembelahan sel ya. Berarti ini ada di dalam tahapan interfase ya, sebelum dia masuk ke dalam tahapan sel. Oke, replikasi DNA dan sintesis protein bertujuan untuk menghasilkan segala sesuatu dalam sel menjadi 2 kali lipat untuk keperluan pembelahan sel. Ya, ini sudah jelas ya. Jadi selama proses G1 terus S, G2 itu yang terjadi di dalam fase-fase itu adalah kegiatan replikasi DNA dan sintesis protein. Gitu ya. Nah, dalam replikasi DNA dan sintesis protein, istilah penyalinan kode gen diartikan sebagai pembentukan DNA atau RNA baru yang memiliki basa nitrogen berlawanan dengan DNA atau RNA yang disalin. Gitu ya. Jadi antara DNA RNA yang baru yang istilahnya induknya ini nanti akan memiliki basa nitrogen yang berlawanan dengan DNA RNA yang disalin atau yang diduplikasi. Itu ya. Nah, seperti ini ya, replikasi DNA atau penggandaan DNA baru dengan menggunakan DNA yang telah ada ya. Seperti pada materi berikutnya, untuk kegiatan replikasi ini kan ada 3 macam ya. Ada teori yang konservatif, semi konservatif ya, yang dulu sudah pernah dibuat tugas ya. Jadi itu merupakan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli terkait untuk peristiwa replikasi DNA. Nah, untuk DNA terdiri dari 2 rantai nukleotida yang saling berikatan karena adanya ikatan hidrogen atau jembatan hidrogen. Ikatan hidrogen antara 2 rantai tersebut mudah sekali putus. Nah, kemarin kan sudah dibahas ya kenapa sudah dicari tahu jawabannya oleh para mahasiswa kenapa ikatan hidrogen di antara 2 rantai tersebut dia mudah putus ya. Oke, terima kasih yang sudah mengumpulkan. Setiap rantai tunggal kemudian berperan sebagai cetakan untuk pembentukan rantai baru. Itu ya. Jadi dalam satu rantai itu kan ya, yang dipisahkan oleh ikatan hidrogen atau hidrogen bond ini. Ya, nah nanti dari tiap-tiap rantai ini nanti dia akan bertindak sebagai cetakan, ya, atau duplikator dari rantai baru yang akan terbentuk. Nah, untuk macam-macam model dalam proses replikasi DNA ini yang pernah dikerjakan oleh para mahasiswa ya, model konservatif, semi konservatif ya. Nah, kalau untuk yang model konservatif ini nanti DNA induk ini ya yang ada di sebelah kiri ini nanti dia akan menghasilkan DNA yang baru secara utuh. Nah, ini ya, ini adalah DNA ini yang DNA induknya, nanti dia akan menduplikasi diri, akan melakukan penggandaan dirinya dengan
menghasilkan rangkaian DNA baru secara utuh. Ini kalau model konservatif. Kalau model semi konservatif, ini nanti DNA induk menjadi 2 buah rantai, masing-masing rantai membentuk DNA baru. Ya, jadi kalau untuk teori semi konservatif ini nanti dari 2 rantai DNA, ya 2 rantai DNA ini nanti dia akan terpisah, di mana masing-masing DNA, masing-masing rantai DNA nanti dia akan menduplikasi diri, akan menggandakan diri dengan sehingga nanti akan dihasilkan 2 rantai DNA baru, ya, di mana yang satu rantai itu merupakan rantai yang lama dan satu rantai berikutnya ini adalah rantai yang baru, ya. Nah, baru pada nanti pada pembentukan DNA anakan baru ini nanti akan dihasilkan masing-masing 2 rantai yang baru. Gitu ya. Nah, ini merupakan gambar secara skematis ya dari rangkaian DNA dan memisah, ya, akan memisah yang dinamakan dengan replication fork atau garpu replikasi, ya. Ini nanti dia akan memisah di mana nanti pada tiap-tiap ujung pada 3N ini nanti, ya, 3N nanti dia akan terbentuk akan terdapat DNA primer, ya, di sini. Ini karena dia kan letaknya berlawanan, ya. Jadi yang satu ada di sebelah kiri, yang satu ada di sebelah kanan. Ini nanti dari tiap-tiap DNA primer ini nanti dia akan membentuk merupakan cetakan baru. Ini digunakan sebagai cetakan untuk membentuk rantai DNA yang baru. Gitu ya. Nah, kalau yang di sini ini nanti untuk rantai DNA yang baru terbentuk nanti dia akan berlawanan. Ini yang di sini kan, di sini tadi kan 3N, ya, di sini 3N nanti baru akan terbentuk dimulai dari 5N, ya, ke arah sini, ya, gitu ya. Nah, ini untuk perkembangan dari nanti untuk membukanya garpu nanti dia akan, kalau ini nanti sudah terbentuk duplikasi atau rantai DNA baru, nanti dia akan mulai membuka, ya, yang di sebelah sini akan berturut-turut seperti itu. Jadi tidak secara bersamaan dalam satu rangkaian. DNA diduplikasi oleh enzim. Nah, ini. Nah, yang melakukan duplikasi DNA itu adalah enzim DNA polimerase yang dapat melepaskan ikatan rantai DNA, menangkap nukleotida bebas, memasangkan dengan nukleotida baru yang sesuai dan membentuk ikatan yang baru. Ini merupakan kegiatan selama peristiwa DNA selama kegiatan duplikasi DNA. Ya, yang pertama ini nanti enzim DNA polimerase melepaskan ikatan rantai DNA, ya. Setelah itu dia akan menangkap nukleotida bebas, memasang dengan nukleotida baru yang sesuai dan membentuk ikatan yang baru. Nah, sedangkan untuk enzim lain ini nanti akan mengoreksi setiap kesalahan untuk memastikan tidak ada kesalahan sedikit pun, ya. Nah, nanti kalau terjadi kesalahan, apa yang akan dilakukan oleh sel? Nanti kita kembali ke itu yang namanya masuk ke dalam checkpoint itu tadi. Ya, ada checkpoint.
Nanti kalau diperbaiki dulu, ya, DNA baru yang terbentuk diperbaiki. Kalau tetap dia tidak bisa diperbaiki, berarti akan di apoptosis. Nah, ini replikasi DNA berlangsung secara mitosis dan meiosis untuk membuat sel baru. Ya, biru ini menunjukkan bahwa ini merupakan rantai-rantai lama, ya, yang digunakan sebagai cetakan, di mana yang berwarna kuning ini merupakan rantai baru yang merupakan hasil cetakan dari atau hasil replikasi dari DNA. Ya, tapi ingat, dalam proses pembentukan rantai baru semuanya tetap berada, basa nitrogennya itu selalu berpasangan dengan basa nitrogen yang spesifik, ya, timin dengan adenin misalnya, ya, adenin timin, seperti itu seterusnya. Nah, ini sekarang kita masuk ke sintesis protein. Nah, ini lah, dari sini nanti sintesis protein ini, protein sendiri ya, kita bahas dulu tentang protein. Protein itu merupakan suatu rantai asam amino yang dibentuk oleh elemen karbon, nitrogen, dan oksigen, ya, CHON. Nah, untuk jenis asam amino di dalam suatu organisme itu terdiri atas 20 jenis asam amino, ya, di mana rantai asam amino ini nanti akan bergabung dan berlipat-lipat menjadi bentuk 3 dimensi. Itu kalau di sini, ya, gambar yang di sini ini merupakan rantai asam amino yang berlipat-lipat dan dilihat secara 3 dimensi. Bagaimana DNA mengontrol perkembangan suatu organisme? Nah, ini DNA membedakan karakteristik suatu organisme karena perbedaan urutan asam amino dalam semua protein yang terdapat pada organisme tersebut. Ya, jadi sifat-sifat yang ada di dalam tubuh organisme itu sangat dipengaruhi oleh susunan asam aminonya, di mana kita tahu asam amino atau protein itu merupakan penyusun utama daripada gen. Ya, kalau kita bilang selama ini kita dengar bahwa gen itu merupakan pembawa sifat. Padahal sifat dalam manusia, dalam organisme itu bervariasi, bermacam-macam. Nah, itu disebabkan karena apa? Itu disebabkan karena adanya perbedaan gen. Gen berbeda karena apa? Karena adanya perbedaan urutan asam amino, ya, dalam protein yang terdapat di dalam suatu organisme. Itu ya. Nah, untuk kode genetik, ya, kode genetik, setiap asam amino yang terdiri atas 20 asam amino itu diwakili oleh 3 basa yang disebut sebagai kodon, ya, kodon atau kode genetik. Kodon itu singkatan dari kode genetik. Setiap kodon mengkodekan satu jenis asam amino. Ini nanti akan kita lihat satu persatu. Urutan basa akan menentukan urutan asam amino dalam protein. Ya, pembentukan protein berlangsung dalam satu tahapan proses yang disebut sebagai sintesis protein. Ya, ini asam amino itu diwakili oleh 3 basa yang disebut kodon. Setiap kodon mengkodekan satu jenis asam amino. Nah, di sini, ya, asam amino dikodekan dengan 3 kode genetik atau kodon. Maksudnya ini, ya, nanti di dalam kodon atau kode genetik itu ketika kita hanya mendapatkan yang namanya kode itu kan berarti cuma hanya berupa singkatan-singkatan yang sangat pendek, ya. Dari sini nanti akan terlihat kalau di dalam kodonnya nanti ini nanti ada 3, kan terdiri ada 3 kodon, ya, 3 basa.
3 susunan kodon. Yang pertama ini adalah kodon awal, ya, kode awal, kode pertama, kode kedua, dan kode ketiga. Nanti kalau ada kode yang menunjukkan huruf U besar, dan U besar, ini nanti bisa dilihat dari sini. Nah, U, urutan pertamanya U, kode keduanya juga U, kode ketiganya juga U. Nah, kira-kira kalau dilihat di sini, ditarik di sini di tabel, dia masuk di dalam jenis asam amino penilalamin, ya, penilalamin. Ya, di sini. Demikian juga kalau misalnya kita lihat dari kode UUA misalnya, UUA. Nah, kalau kita lihat pertamanya U, keduanya U, dan ketiganya A. Berarti asam amino yang dikodonkan oleh UUA adalah ini, leusin. Itu seterusnya. Kalau misalnya ada AAA misalnya, kodon AAA, itu dia termasuk dalam asam amino jenis apa? Dilihat aja di sini. Yang pertama A, yang kedua ini A, yang ketiganya juga A. Nah, berarti asam amino yang dikodekan dengan kodon AAA itu adalah lisin. Ya, di sini. Dari susunan asam amino yang ada di dalam suatu organisme itu ada 20 jenis asam amino, ya, di mana tiap-tiap asam amino yang ada itu nanti akan memiliki kodon atau kode genetik, ya. Ini. Jadi nanti silakan kalau misalnya ada tabel seperti ini, nanti ada soal dengan tabel seperti ini, nanti diharapkan mahasiswa tidak lagi bingung, ya. Untuk misalnya CGA misalnya, untuk kodon CGA, berarti asam amino yang yang diwakili itu dari jenis asam amino apa? CGA. Ada yang tahu? Dari kodon CGA, asam aminonya jenis apa? Arginin, Ibu. Arginin. Oke, ya. Dari mana? C ini, ya. Ini dari baris C. G, dari kolom G kita lihat nih. Nah, A. Nah, ini ya, berarti dia ada di asam amino dari jenis arginin. Nah, untuk jenis arginin sendiri, ini nanti yang mengkodekan itu ada bermacam-macam. Ada CGU, CGC, CGA, dan CGG. Ya, ini semuanya, dan ada juga AGA dan AGG. Itu semuanya dia mengkodekan dari asam amino arginin. Gitu ya. Ada yang tanyakan dari sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, coba sih sekarang Bu Yuni pengen kalian belajar secara mandiri ya. Belajar secara mandiri terkait dengan replikasi DNA dan sintesis protein. Ya, silakan membuat suatu artikel, ya, membuat suatu artikel yang membahas tentang sintesis protein dan replikasi DNA.
Oke ya, tapi secara singkat. Jadi paling tidak bukan artikel ya. Bu Yuni meminta itu nanti paling tidak dalam sintesis protein tahapan-tahapan apa saja yang terbentuk, demikian juga selama transkripsi dan translasi DNA maupun RNA, ini nanti tahapannya apa dan apa yang terjadi, nanti itu silakan ditulis ya, ditulis, dan itu nanti akan saya jadikan salah satu bahan dari soal yang akan kita lakukan di minggu depan. Dan ingat bahwa yang sudah hasil dari resume dari yang dilakukan oleh mahasiswa itu nanti tetap akan harus dikumpulkan dan itu menjadi salah satu bahan untuk materi atau soal dari minggu depan. Itu ya, materinya ini PPT-nya patokan untuk membuat resume itu sudah Bu Yuni bisa dilihat dari PPT ini. Jadi silakan dibuat PPT sesering, bukan seringkas ya, paling enggak sedetail mungkin. Jadi mahasiswa nanti paham dengan apa itu replikasi DNA dan sintesis protein. Dalam bentuk bagan boleh, dalam bentuk kalimat juga boleh. Yang penting mahasiswa nanti paham dengan apa yang sudah ditulis. Di sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, pertemuan hari ini akan Bu Yuni akhir ini. Belum ada Ibu. Belum. Oke, berarti nanti di waktu yang tersisa ini sampai pukul 14.20 ya. 14.40 ya. Itu nanti silakan dikumpulkan seperti biasa di Google Drive ya. Ibu izin bertanya. Ya, monggo. 14.40. Waktu pengumpulannya jam berapa? Ya wis jam 15 ya. Paling lambat jam 15. Oke, tidak ada yang tanyakan? Silakan dilanjutkan tugasnya ya. Dan nanti sampai ketemu minggu depan ya, kita akan melakukan penilaian dari kegiatan kita 4 kali pertemuan ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yuni izin lip ya.